Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 perempuan sebagai anggota panitia seleksi calon komisioner KPK. Putusan itu di luar perkiraan banyak kalangan. Panitia seleksi calon komisioner KPK selama ini banyak didominasi laki-laki. Seperti dikutip media, sejumlah partai politik berupaya menitipkan calon melalui panitia seleksi. Putusan Jokowi itu menunjukkan otonomi seorang presiden. Kesembilan perempuan itu terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang sudah berkecimpung dalam gerakan anti korupsi, tata kelola pemerintahan, ahli hukum, ahli manajemen, serta sosiolog dan psikolog. Sebagai ketua panitia seleksi adalah Destri Damayanti, seorang ekonom, dengan wakil ketua N. Nurbaningsih, kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sebagai anggota terdapat nama Hakristuti Hakrisnowo, Betty Alisyahbana, Yenti Ganarsih, Supra Winbarti, Natalia Subagio, Diani Sadiawati, dan Metia Gani Rohman. Presiden Jokowi menegaskan keinginannya menekankan komitmen saya untuk memberantas korupsi. Semua berkepentingan melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa besar kalau kita bebas dari korupsi. Langkah otonom presiden banyak diapresiasi. Namun kita mau mengingatkan pembentukan panitia seleksi barulah langkah awal. Masalah berikutnya adalah siapa yang akan dipilih panitia seleksi untuk menjadi komisioner KPK dan diserahkan kepada DPR melalui presiden. Kerumitannya justru pada tahapan seleksi di DPR itu. Harus diakui banyak pihak termasuk jumlah anggota DPR tidak punya keinginan politik untuk memperkuat KPK. Dalam analisis wacana di media tampak dan terbaca bahkan sejumlah anggota DPR berkehendak melemahkan KPK. Hasil seleksi panitia seleksi ini akan menggantikan 4 komisioner yang habis masa jabatannya pada Desember 2015. 2 calon komisioner, Bushro Mukodas dan Robi Aryabrata, telah lebih dahulu diajukan presiden ke DPR, namun pemilihan di DPR ditunda. Sejarah menunjukkan seleksi pimpinan KPK selalu menjadi pertarungan politik antar kekuatan di DPR. Kerap terjadi beda pandangan antara panitia yang mengedepankan integritas, kredibilitas, dan kompetensi dengan kepentingan DPR yang kerap didasarkan pada akseptabilitas politik. Karena itulah, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme seleksi pimpinan KPK menjadi penting untuk mengantisipasi langkah politik DPR. Belajar dari pengalaman masa lalu, rekam jejak calon komisioner KPK harus betul-betul bersih dan tidak boleh terkena tindak pidana sekecil apapun, seperti dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang dilaporkan melakukan tindak pidana pada masa lalu. Bila perlu, Mabes Polri dimintakan klarifikasi untuk mencek kemungkinan ada tidaknya catatan kriminal masa lalu pada saat awal daripada ada laporan tidak pidana masa lalu setelah mereka menjadi pimpinan KPK.